balikan loh, Ma. Gading mau balikan loh, Ma. Saya sama Gisel kan sampai sekarang berhubungan baik banget. Nggak ada, belum. Pokoknya yang kita lakukan berdua hanya untuk game aja. Merayakan Natal, Tahun Baru di Bali. Cukup lama juga nih saya baru pulang sekarang. Jadi ya seperti biasa kumpul-kumpul karena game Bali kan salah satu tempat favoritnya Gempi gitu ya. Aku tuh nggak ngejar apa-apa, sendiri juga nggak apa-apa, udah ada Gempi ini. Tapi suatu hari ada gimana ya, kan nggak menutup kemungkinan, nggak tahu kan, namanya juga manusia. Kita... Ini udah kaca kadut, udah keringetan, udah semua, tapi seneng ya. Temenin aku musik ini. Tadi ikutan nyanyi di satu lagu, lumayan. Setelah lama dipendam, Gading akhirnya bongkar alasan ceraikan Gisel yang pernah tersandung kasus video syur. Melansir dari tribunjatim.com, jika selama ini selalu santai menanggapi perpisahannya dengan Gisela Anastasia, kini Gading Martin akhirnya berani mengungkapkan apa sebenarnya alasan perceraiannya dengan artis cantik itu. Alasan itu diungkapkannya saat ngobrol santai di acara YouTube Raditya Dika baru-baru ini. Seperti yang diketahui, Gading Martin dan Gisel resmi bercerai pada 2019 lalu. Meskipun sudah bercerai, tapi Gading Martin dan Gisel masih tetap menjalin komunikasi yang baik sampai sekarang. Semua itu demi anak tunggal mereka, Gempi Nora Martin. Ketika ditanya soal perceraian dengan Gisel, Gading Martin menjelaskan kepada Raditya Dika jika dirinya maupun Gisel telah melakukan apapun untuk menyelesaikan masalah. Namun Gading Martin menyadari hal yang paling utama adalah kehidupan ini adalah kebahagiaan pribadi. Gue cuma pingin bilang yang seharusnya bahagia adalah diri dulu. Diri lu harus bahagia, istri lu harus bahagia, ungkap Gading Martin. Oke, kita pertahanin rumah tangga kita. Mau pulang udah bete, percuma, jelas Gading Martin lagi. Oleh karena itu, Gading Martin pun akhirnya memutuskan rela berpisah demi mendapatkan kebahagiaan masing-masing. Misalnya, gua bisa bahagia atau lo lihat istri lo bahagia di luar sana. Gue akhirnya merelakan. Makanya ada orang bilang, gua rela lihat lo bahagia tanpa ada gua gitu. Jelas Gading Martin. Mengenai anak sebagai bahan pertimbangan untuk tidak bercerai, Gading Martin memiliki pendapatnya sendiri. Menurutnya, lebih baik berpisah daripada harus bertahan demi anak tapi menjalani kehidupan yang membuat depresi. Memang benar, begitu punya anak akan jadi bahan pertimbangan untuk cerai. Tapi ya itu tadi, ketika belayan anak entar lu hidup penuh dengan depresi. Buat apa? Itu yang buat sakit, pungkas Gading Martin pelan. Netter pun membenarkan ungkapan Gading Martin itu. That's true, jangan pakai alasan demi anak, karena kasihan anak nantinya. Orang tuanya pura-pura happy depan mereka, padahal aslinya saling menyakitkan. Kebahagiaan itu kita sendiri yang ciptakan. Kalau jodoh pasti akan dipersatukan kembali, komentar Netter. Gisela Anastasia dan Gading Martin memang memutuskan untuk berpisah secara baik-baik. Bahkan kini, keduanya tetap menjalin hubungan baik demi tumbuh kembang sang buah hati, Gempita Nora Martin. Namun kedekatan Gading Martin dan Gisel tak jarang menimbulkan persepsi lain.
Terlebih saat Gading Martin dan Giselle memutuskan untuk menjalani liburan bersama di momen Natal dan Tahun Baru. Padahal keduanya hanya mencoba selalu ada untuk sang putri tercinta. Saat banyak orang menginginkan dirinya untuk kembali rujuk, Gading Martin dan Giselle hanya bisa menyerahkan semua itu kepada Sang Maha Kuasa. Giselle saat ini mengaku lebih dekat dengan Tuhan usai beberapa cobaan yang datang menerpanya. Ia pun pasrah dan selalu berdoa agar diberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Semuanya aku serahkan sama Tuhan. Soal balik atau enggak itu biar dituntun aja. Aku nurut kok selebihnya, ungkap Giselle dikutip Tribun.Jatim dari kanal YouTube Melanie Ricardo. Bagi Giselle, apa yang pernah dijalani dengan Gading Martin sudah selesai. Meski begitu, Giselle dan Gading Martin bakal tetap menjalin hubungan baik sebagai keluarga. Bahkan Giselle mengaku selalu memasukkan Gading Martin di dalam doanya. Mas Gading selalu ada dalam doaku. Ya, aku selalu membawa dia dalam doaku. Ya, saat ini kita saling mendoakan yang terbaik dan saling mengasihi. Hubungan kita baik sekali. Dia adalah bagian keluarga kita, jelas Giselle. Bagi Giselle, yang terpenting saat ini adalah berserah diri kepada Tuhan. Giselle tidak mau lagi melawan ataupun mempertanyakan kehidupannya kepada Tuhan. Kan aku memang sudah mencari Tuhan lagi. Tuhan tahu kebutuhan aku seperti apa, dan Tuhan pula yang memberikan aku kekuatan ini. Jadi aku serahkan semuanya ke Tuhan. Aku tidak mau menyakiti hati Tuhan, tuturnya lagi. Saat liburan di Bali, Gading dan Giselle kepergok jalan bareng tanpa sang putri. Giselle disebut terlihat sangat bahagia kala itu. Giselle terlihat seperti tidak punya beban saat jalan bareng Gading Martin, hingga netizen pun lagi-lagi mendoakan keduanya untuk bersama. Sementara itu, Mikhail Yukinobu De Freitas mendadak menjadi sorotan publik. Bukan tanpa sebab, pria yang akrab disapa Nobu itu membagikan postingan galau di laman akun Instagram pribadinya. Mikhail Yukinobu membagikan kalimat penyemangat untuk orang-orang yang pernah melakukan kesalahan sambil unjuk kebolehan bermain bola basket. Dalam postingan itu, Mikhail Yukinobu De Freitas membagikan foto tengah menduduk dengan nuansa hitam putih. Tidak sedikit netizen akhirnya menyebut Mikhail Yukinobu De Freitas batal menikah dengan sang kekasih bernama Lydia Windasari. Sebagai informasi, Nobu dikabarkan akan segera menikah dengan sang kekasih. Kabar itu beredar saat ia tersandung kasus video syur dengan Giselle. Mikhail Yukinobu De Freitas pun meminta maaf lantaran rencana yang telah dibuat tidak bisa terwujud seperti yang diharapkan. Ia pun berharap agar mereka tetap selalu tersenyum meski rencana itu tak bisa terwujud. Mikhail Yukinobu mengabarkan rencana pernikahannya terpaksa ditunda karena terhalang keyakinan. Mikhail Yukinobu De Freitas juga berharap agar keputusan ini memang terbaik untuk mereka. Maaf untuk segala rencana yang tak terwujud. Biarlah cerita yang pernah ada merupakan sebuah mimpi yang mendamaikan hati. Dan berharap kita tetap selalu tersenyum walaupun tak saling memiliki. Tulis Mikhail Yukinobu De Freitas, Minggu 27 Februari 2022. Semoga keputusan yang kita ambil adalah yang terbaik dan Tuhan akan selalu memberkati setiap langkahmu. Sekali lagi maaf untuk semuanya.